Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Ulangan 8 ayat 18, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, hidup berkelimpahan bagi orang percaya bukanlah hal yang luar biasa. Artinya, sebagai umat Tuhan, memang sudah seharusnya hidup dalam kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi sayang, masih banyak orang Kristen salah dalam menafsirkan arti kelimpahan ini. Mereka berpikir bahwa hidup berkelimpahan itu semata-mata hanya berbicara tentang uang, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang materi saja, seperti pemikiran orang-orang dunia pada umumnya. Saudaraku, penafsiran yang demikian inilah yang perlu diluruskan, sebab maksud kelimpahan yang sesungguhnya adalah kesanggupan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya, dan bagaimana seseorang itu dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, karena ia berlimpah akan karakter, dia berlimpah akan hikmat, berlimpah dalam segala hal yang baik. Inilah maksud Tuhan memberi kelimpahan kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 16 hingga ayat 18, yaitu supaya Abraham tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tapi juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Saudara, jika ada orang yang hidupnya berkelimpahan tapi tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, atau tidak memberi dampak positif bagi orang yang di sekitarnya, apakah kehidupan orang tersebut layak disebut berkelimpahan dalam pandangan mata Tuhan? Ayat firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan supaya kita dapat menggenapi perjanjian berkat Tuhan kepada Abraham ini. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap perjanjian berkat Tuhan ini? Menunggu atau bertindak menurut perintah Tuhan? Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan memberi peringatan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena itu ingatlah saudara, bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janji berkat Tuhan pasti Ia genapi. Ingat, bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan berkat itu kita peroleh, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah saat ini mengajar, memberi peringatan penting bagi kami, bahwa bukan karena kemampuan kami, kelebihan kami, maka Tuhan memberkati kami dan memberi kelimpahan kepada kami, tapi justru karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tapi yang Engkau inginkan, kami harus menjadi saluran berkat, karena Tuhan berjanji memberkati, tapi bukan berfokus pada kepentingan diri sendiri kami, tapi Tuhan inginkan melalui kehidupan kami jadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Hidup berkelimpahan adalah kelimpahan dalam karakter, kelimpahan dalam hikmat, kelimpahan dalam segala hal yang baik. Sehingga kami berdoa bersyukur, puji Tuhan, kami dicerahkan fokus Tuhan, kelimpahan bukan hanya materi kekayaan, itu semua boleh kami peroleh, tetapi syaratnya hidup kami diberkati dan hidup kami berkenan kepada Tuhan ketika kami jadi berkat bagi sesama, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa memuji Tuhan. Kami yakin dan percaya janji berkat Tuhan itu pasti tergenapi kepada setiap kami yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiada terukur berkat yang telah Kau curahkan bagiku yang tetap percaya. Tiada terhitung berkat yang masih Kau sediakan bagiku yang tetap setia. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan
pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.